Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai temuan kami terhadap review pengendalian internal dan operasional dari Kenapa Kreatif. Saya Azara, kemudian ada lead auditor kami yaitu Rashika, kemudian ada tim auditor satunya yaitu Inas. Kita masuk ke lembar temuan yang pertama, yaitu terdapat kontrak kerja untuk setiap karyawan yang berisi hak, kewajiban, job descriptions, job requirements, dan standard operational procedures yang harus dipatuhi sesuai dengan masing-masing pekerjaan karyawannya. Kemudian juga terdapat reward and consequence atas hasil kinerja setiap karyawan. Kemudian kontrak kerja ini akan diperbarui di setiap bulannya oleh para karyawan. Nah, KPI sudah diterapkan namun baru di bulan November 2020, serta secara umumnya tidak terdapat tata tertib atau peraturan yang berada di luar SOP dan kontrak kerja. Kemudian rekomendasi dari kami adalah mempertahankan dan memantau jalannya kontrak kerja beserta seluruh isinya, serta memperbaiki jika dirasa diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Lalu lembar temuan yang kedua, adalah tidak adanya kontrak kerja di antara top manajemen, yaitu di antara CEO, COO, dan CMO, termasuk di dalamnya tidak terdapat SOP, job description, dan KPI. Nah, pembagian kerja antar top manajemen sendiri itu masih belum optimal. Di lain sisi, kontrak kerjanya itu hanya berlaku untuk karyawan. Karena tidak ada kontrak kerja itu, maka tidak ada sanksi khusus bagi top manajemen apabila melanggar ketentuan pekerjaannya. Nah, rekomendasi dari kami adalah membuat kontrak kerja untuk top manajemen yang berisi job description, SOP, dan KPI. Kemudian juga melakukan pembagian kerja yang jelas dengan workload yang seimbang supaya tidak timpang. Lalu melakukan pengawasan di antara top manajemen sendiri dan saling mengevaluasi di setiap bulannya. Lalu masuk ke lembar temuan selanjutnya, E6. Nah, jadi klien ini cukup sulit untuk dihubungi terkait membahas pekerjaan sehingga berdampak pada rancangan konten tiap bulan yang akan disampaikan kepada tim produksi. Kemudian juga sering ada perbedaan perspektif antara karyawan dan klien terhadap keinginan klien karena ada informasi yang hilang. Nah, oleh karena itu, project manager akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari klien hingga informasinya sudah padat, jelas, dan cukup untuk diproduksi, kemudian baru ditransfer kepada tim produksi. Nah, project manager dapat dengan tegas menahan konten untuk produksi jika informasi dari klien belum lengkap dan belum memadai untuk diproduksi. Kemudian rekomendasi dari kami terkait temuan tersebut adalah project manager bertindak secara aktif untuk mendapatkan informasi dari klien. Kemudian juga dapat memberikan penjelasan kepada klien apabila terdapat pertanyaan terkait dengan hasil pekerjaan. Kemudian kenapa kreatif seharusnya dapat menyampaikan informasi mengenai gambaran proses produksi pada klien supaya klien mengerti dan memahami terkait alur produksi dalam kenapa kreatif. Kemudian lembar temuan berikutnya berkaitan dengan quality control yang dilakukan oleh project manager dan CEO. Jadi quality controlnya itu berupa pengecekan konten sebelum dikirim kepada klien. Nah, salah satu defisiensinya adalah sistem supervising yang dilakukan oleh COO dan project manager ini masih dirasa kurang karena membutuhkan attention to detail dan effort yang lebih. Kemudian mereka pun menerapkan sistem revisi sebanyak 1 kali, namun itu tidak rigid dan masih bisa dikompromikan. Sejauh ini revisi dari klien hanya berkaitan dengan objek dan komponen yang minor atau mikro. Nah, konten yang dibuat secara keseluruhan sudah memenuhi standar yang telah dibuat sehingga klien puas dengan hasil pekerjaan dari Kenapa Kreatif. Kemudian rekomendasi dari kami adalah Kenapa Kreatif seharusnya menerapkan ketentuan maksimal revisi terkait desain dan konten. Kemudian Kenapa Kreatif juga dapat mengatur lebih lanjut mengenai revisi yang diberikan kepada klien seperti waktu pengerjaan dan komponen yang dapat direvisi. Kemudian, Kenapa Kreatif harap mencantumkan ketentuan revisi di kontrak kerja dengan klien
dan melakukan sosialisasi ketentuan revisi kepada klien. Kemudian di sisi lain juga diharapkan manajemen sendiri melakukan sosialisasi kepada karyawan supaya karyawan dapat mengerjakan revisi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat. Lanjut ke lembar temuan berikutnya, berkaitan dengan person in charge dari desainer yang kurang memberikan publikasi atau kurang mendistribusikan brand guidelines seperti font, warna, ornamen, ilustrasi, dan lain sebagainya dari seorang klien, terlebih dari klien yang masih baru. Kemudian konten yang dihasilkan oleh karyawan juga masih terdapat kesalahan seperti kesalahan pada font dan ornamen. Nah, rekomendasi dari kami adalah setiap mendapatkan klien baru, PIC Designer akan mendistribusikan brand guidelines klien tersebut kepada para karyawan dalam satu tim project-nya, supaya konten yang dibuat sesuai dengan brand culture dan keinginan dari klien. Kemudian project manager dan COO memastikan bahwa PIC Designer sudah mendistribusikan brand guidelines sampai ke seluruh karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, temuan kami berikutnya adalah terdapat kondisi bahwa pernah terjadi kasus karyawan sulit dihubungi hingga 7 hari oleh project manager. Nah, akhirnya project manager mengoper tugas tersebut kepada karyawan lain di project lain. Kemudian rekomendasi kami adalah sebaiknya Kenapa Kreatif memberikan ketentuan batasan cuti bagi karyawan. Kemudian memberikan insentif juga pada karyawan yang telah membackup pekerjaan karyawan lain. Temuan berikutnya yaitu terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh 3 orang karyawan Kenapa Kreatif, antara lain seorang karyawan copywriter merangkap sebagai fungsi branding, seorang karyawan content director merangkap sebagai copywriter, dan seorang karyawan social media manager merangkap sebagai copywriter. Nah, rekomendasi kami adalah sebaiknya Kenapa Kreatif menambah jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional Kenapa Kreatif dan memperhatikan pembagian workload tiap karyawannya. Temuan berikutnya adalah terdapat laporan rutin secara mingguan dari project manager kepada top management terkait proyek yang sedang berjalan, meliputi kendala, permintaan, pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dan lain sebagainya. Tetapi laporan tersebut hanya dijelaskan melalui lisan dan belum ada template tertentu yang pakem. Kemudian karyawan diwajibkan untuk mengerjakan one week list berisi daftar pekerjaan yang akan dilakukannya selama 1 minggu ke depan. Rekomendasi dari kami adalah selain update progres, rapat rutin dapat menjadi wadah bagi top manajemen untuk menilai risiko pada setiap karyawannya sehingga dapat segera dimitigasi dan tidak menghambat operasional Kenapa Kreatif. Temuan berikutnya yaitu pernah terjadi kerusakan device pada karyawan yang memerlukan perbaikan dan menghambat berjalannya kegiatan operasional. Kemudian software yang digunakan oleh para karyawan sendiri terdapat berbagai macam, antara lain Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Photoshop. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan terkait hasil kualitas jasanya dari software yang berbeda-beda, dan perbedaan yang timbul biasanya adalah perbedaan taste dari tiap desainer. Rekomendasi dari kami adalah untuk mengatasi risiko untuk mengatasi rusaknya laptop atau software pada karyawan, sebaiknya Kenapa Kreatif membeli 1 laptop untuk aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai backup jika terjadi kerusakan pada device karyawan. Kemudian sebaiknya terdapat pelatihan bagi karyawan yang menggunakan software yang berbeda dari yang secara umum dipakai pada Kenapa Kreatif. Kemudian temuan berikutnya adalah Kenapa Kreatif memiliki concern untuk mengembangkan skills karyawan. Nah, untuk selama masa pandemi ini, kegiatan pengembangan masih bersifat asinkronus. Dan sejauh ini pelatihannya masih berbentuk pemberian bahan-bahan bacaan sesuai job description serta transfer knowledge secara person to person dari manajemen. Rekomendasi dari kami adalah menjadwalkan adanya kegiatan pelatihan atau pengembangan skill secara berkala dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines, Miss Rina.
Selanjutnya, untuk kondisi selanjutnya, sampai sejauh ini belum ada kerusakan file. Hasil pekerjaan dapat menyebabkan karyawan ini harus membuat ulang filenya. Lalu juga tersedia drive terpadu yang dapat diakses oleh karyawan Kenapa Kreatif. Untuk rekomendasi yang kami berikan, karena Google Drive ini memiliki batas penyimpanan maksimal sampai 15 GB, jika suatu hari nanti membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, maka sebenarnya Kenapa Kreatif bisa berlangganan OneDrive untuk kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Lanjut ke pertemuan yang ke-18. Saat ini tidak ada keluhan atau komplain langsung dari klien kepada top management, dan seluruh hubungan antara klien dengan Kenapa Kreatif ini melalui project manager. Lalu juga karyawan sering menghubungi klien untuk memberikan laporan mingguan dan menanyakan kritik dan saran terkait pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu penilaian kepuasan klien hanya sebatas melalui chat oleh project manager dan tidak terdapat formulir kepuasan klien. Rekomendasi yang kami berikan ialah membuat formulir kepuasan klien dan mendokumentasikannya untuk mengetahui pendapat klien terhadap pekerjaan yang dilakukan. Lalu juga memberikan ketentuan kewajiban kepada klien untuk mengisi formulir feedback. Selanjutnya, temuan yang ke-20. Sampai saat ini tidak ada pesanan fiktif dari klien. Jadi sebelum masuk ke proses produksi akan ada rapat antara project manager dengan klien untuk meminta penjelasan terkait perusahaan dan juga brand image yang diinginkan oleh klien. Nah, rekomendasi yang kami berikan untuk meminimalisir risiko lainnya, adanya pesanan fiktif ataupun risiko lain, kami menyarankan sebaiknya Kenapa Kreatif ini membuat kontrak kerja dengan klien. Selanjutnya, kondisi saat ini tidak ada pembukuan secara terstruktur untuk penyataan pemasukan menggunakan aplikasi untuk membuat invoice, yaitu aplikasi Paper ID. Sedangkan untuk pengeluaran seperti gaji, pembelian peralatan, sewa peralatan hanya dicatat secara manual. Lalu juga setiap pengeluaran terkadang tidak langsung dicatat dan ditulis secara precise sesuai angkanya. Lalu juga setiap dirasa ada kekurangan uang pada rekening Kenapa Kreatif, CEO akan menambahkannya supaya sesuai dengan yang seharusnya. Dan juga laporan keuangan dibuat secara manual. Lanjut untuk rekomendasi yang kami berikan, yaitu melakukan pembukuan secara terstruktur dengan menggunakan aplikasi, dan juga melakukan pencatatan pengeluaran dan pembuatan laporan keuangan yang secara otomatis, tidak lagi manual. Lalu untuk yang ke-22, Kenapa Kreatif belum memiliki anggaran keuangan yang ditentukan secara pasti setiap bulannya. Pengeluaran yang pasti itu adalah gaji untuk karyawan, dan pengeluaran sampai saat ini masih berdasarkan pada kebutuhan klien. Lalu top manajemen juga memiliki banyak opsi penggunaan dana sebagai bentuk investasi dan masih ditentukan secara hati-hati. Rekomendasi yang kami berikan dengan tetap melakukan penganggaran pada aktivitas yang dan selalu terjadi setiap bulan bagi Kenapa Kreatif. Lalu juga mengurutkan kebutuhan Kenapa Kreatif berdasarkan urgensinya. Dan kemudian yang terakhir yaitu fungsi branding Kenapa Kreatif sampai saat ini belum berjalan secara optimal, dan macam-macam produk yang dicantumkan dalam biografi hanya dicantumkan dalam biografi media sosial Instagram saja. Rekomendasi yang kami berikan, fungsi brandingnya ini sebaiknya tetap berjalan secara konsisten, seperti mengunggah hasil pekerjaan Kenapa Kreatif Kenapa Kreatif yang dilakukan kepada klien, lalu juga mengunggah macam-macam produknya dalam media sosial, dan juga bisa dengan merekrut pegawai baru untuk jabatan project manager, sehingga Kenapa Kreatif dapat menerima lebih banyak klien dan melakukan branding yang aktif. Sekian progres report yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ada 15 kata-kata menit ya? deh. Hah?